Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1E, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya pahami dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yaitu mengenai peran lembaga pendidikan. Pertama, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Pertama, jalur jenjang. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Jalur pendidikan terdiri atas: pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dalam penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup. Kedua, anak usia dini. Ketiga, pendidikan kepemudaan. Keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan. Kelima, pendidikan lain yang ditunjukkan untuk pengembang kemampuan peserta didik. Adapun satuan pendidikan non formal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, lembaga belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Ketiga, pendidikan non formal. Pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan terbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Adapun penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui tiga jalur. Pertama, pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan dan keseragaman pola yang bersifat nasional. Kedua, jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Kedua, jenis pendidikan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar menjadi lebih dewasa. Dengan demikian, pengertian pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Pertama, pendidikan keluarga. Keluarga adalah sebuah ikatan sosial yang terdiri dari suami, istri, anak-anak mereka, juga termasuk kakek, nenek, juga cucu, dan beberapa kerabat lainnya. Keluarga inti yaitu suami, istri, dan anak.
yang tinggal di dalam rumah yang sama. Keluarga bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan benar dan kriteria yang benar, jauh dari penyimpangan yang terdapat tugas dan kewajiban dari keluarga. Yakni keluarga harus bertanggung jawab menyelamatkan faktor-faktor ketenangan, cinta kasih, serta kedamaian dalam rumah, serta keluarga harus mengawasi proses-proses pendidikan. Adapun mengenai fungsi keluarga, yaitu pertama, keluarga berkewajiban memberi dan memuaskan kebutuhan jiwa raga anak-anak dalam kehidupannya. Kedua, keluarga bertanggung jawab melatih anak-anak untuk berkumpul dan mengidentifikasikan nilai-nilai serta kebiasaan masyarakat. Ketiga, keluarga bertanggung jawab melengkapi anak-anak dengan berbagai sarana komposisi personal dalam masyarakat. Keempat, keluarga bertanggung jawab menjamin ketenangan, perlindungan serta simpati pada anak sampai mereka dewasa. Keluarga harus memberikan porsi yang besar pada pendidikan akhlak, emosi serta agama anak di sepanjang usia berbeda-beda. Adapun tahapan pendidikan keluarga, pertama, bayi dalam kandungan terdiri dari masalah makanan, masalah perilaku orang tua. Kedua, usia balita terdiri dari tidak bersikap memanjakan berlebihan dan mengajarkan berbicara dengan baik. Ketiga, pendidikan usia sekolah umur 6 sampai 12 tahun. Keempat, masa remaja. Jenis pendidikan kedua yaitu pendidikan masyarakat. Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Secara sederhana, masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Adapun peran masyarakat, pertama, terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Kedua, tercapainya efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan. Ketiga, tercapainya kerjasama yang selain menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga bermanfaat bagi saya sendiri, terutama bagi saya sendiri maupun teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.